Bayangkan kita sudah sampai di depan pintu surga. Malaikat menyambut. Semua orang dipersilakan masuk. Lalu terdengar suara yang membuat langkah terhenti. Jangan biarkan dia masuk. Apa yang salah dari hidup yang terasa sudah penuh ibadah itu? Assalamualaikum sahabat. Sebelum mulai, tekan like dan subscribe untuk mendukung dakwah ini. Tulis amin dan asal kota di kolom komentar. Semoga Allah menjaga kita dari api neraka dan membuka jalan menuju surganya. Bismillah. Mari kita mulai. Bayangkan langit terbelah seindah fajar. Angin beraroma bunga yang tak kita kenal menyapu lembut wajah. Malaikat berdiri berbaris seperti cahaya yang tersenyum. Dan manusia melangkah satu persatu melewati gerbang yang tinggi. Kita menunggu sambil memeluk harapan yang selama ini kita rawat dengan sholat, puasa, sedekah, dan air mata yang jatuh diam-diam di malam sunyi. Lalu tiba giliran kita. Kaki hendak maju, namun suara tegas terdengar dari sisi kiri. Jangan biarkan dia masuk. Dada serasa hampa. Mendadak seluruh musim dalam hidup berputar di pelupuk mata. Bukan karena Allah tidak sayang, bukan karena kita tidak pernah berbuat baik, tetapi karena ada satu dosa yang kita simpan, satu kebiasaan yang kita anggap sepele, seperti pasir halus yang diam-diam menumpuk menjadi dinding di depan pintu rahmat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan bahwa ada golongan yang terhalang dari surga karena perbuatannya sendiri. Cahaya rahmat tidak dapat menyentuh hati yang menolak dibersihkan. Betapa sering kita merasa cukup hanya karena ibadah rutin, padahal di sela-sela rutinitas itu masih ada kesombongan setipis bayangan, ada lisan yang melukai, ada gengsi yang memutus tali kasih. Pernahkah kita menolak nasihat hanya karena yang menyampaikan lebih muda? Pernahkah kita mengangkat suara kepada ibu? Pernahkah kita merasa paling layak mendapatkan hormat? Hal-hal kecil itu mengendap, menghitam, lalu menyelubungi hati seperti kabut yang menutup bintang. Pada hari ketika segala tabir diangkat, amal bukan sekadar angka di catatan. Ia adalah rupa yang memancar atau menghitam di hadapan Allah. Solat yang kita banggakan bisa berubah ringan jika niatnya retak. Sedekah yang kita pamerkan bisa luruh sebelum sampai ke langit. Puasa yang kita jalani bisa kehilangan makna bila lisan tetap liar. Maka bab ini adalah cermin. Kita menatap bukan untuk putus asa, melainkan agar berani membersihkan. Jangan tunggu detik terakhir, karena pintu tidak dibuka oleh hafalan semata, tetapi oleh hati yang tunduk dan perbuatan yang jujur. Malam ini kita berdiri bersama di depan gambaran gerbang itu. Kita bertanya pada diri sendiri, dosa apa yang masih kita pelihara? Siapa yang perlu kita maafkan? Hak siapa yang harus kita kembalikan? Kebiasaan apa yang harus kita patahkan? Bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah peta. Allah masih membuka jalan pulang selama nafas belum tersendat di tenggorokan. Yang Allah mau adalah hati yang mengakui, lisan yang memohon ampun, dan langkah yang berbalik arah. Bila kita berani memulai dari sekarang, suara yang kelak kita dengar bukan lagi larangan, melainkan panggilan lembut. Masuklah dengan damai. Itulah harapan yang akan kita jaga sampai akhir. Kita mulai menyapu lantai hati dari yang paling dekat. 1. Kesombongan. Ia tidak selalu berteriak. Kadang ia berbisik ketika kita menolak kebenaran karena datang dari orang yang tidak kita sukai. Kadang ia tersenyum ketika kita merasa lebih suci karena pakaian lebih rapi atau bacaan lebih fasih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siapapun yang di hatinya ada kesombongan walau sebesar biji sawi tidak akan masuk surga. Biji sawi hampir tak terlihat. Namun jika bernama sombong, ia cukup untuk mengunci pintu. Obatnya adalah belajar menerima, berkata aku salah, dan memuliakan manusia tanpa memandang derajat. 2. Memutus silaturahim. Ibadah bisa tinggi seperti gunung, tetapi tali yang putus satu saja mampu menarik kita jatuh. Ada telepon yang sengaja tidak diangkat, ada pesan yang dibiarkan tanpa balas. Ada kunjungan yang sengaja ditunda karena gengsi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim.
Sambung kembali walau dengan langkah paling kecil. Kirimkan doa, ucapkan maaf, bukakan pintu. Rezeki diluaskan, usia diberkahi, hati dilapangkan bagi yang menyambungnya. 3. Durhaka kepada orang tua. Ridhonya Allah bergantung pada ridho mereka. Durhaka tidak selalu memukul. Ia bisa berupa tatapan sinis, jawaban ketus, atau lupa menanyakan kabar. Berapa banyak langkah kita tersandung tanpa sebab? Mungkin karena doa mereka tidak lagi naik untuk kita. Hari ini, jika mereka masih ada, peluklah, cium tangan, dengarkan cerita yang sama meski berkali-kali, karena surga terletak di bawah telapak kaki ibu dan doa ayah adalah naungan yang tidak tergantikan. 4. Khianat dalam amanah kepemimpinan. Setiap kita pemimpin bagi sesuatu, bagi diri, keluarga, tim kecil di tempat kerja, atau rakyat dalam jabatan. Amanah bukan panggung kehormatan. Ia adalah beban pertanggungjawaban. Menipu, menyalahgunakan, menunda keadilan, membiarkan yang lemah terinjak. Semuanya adalah pintu yang menutup diri dari surga. Pemimpin yang baik menangis lebih banyak daripada tertawa, karena ia takut akan ditanya mengapa jalan itu tidak ia ratakan, mengapa perut itu dibiarkan lapar. 5. Hamr. Ibu dari keburukan. Ia menjanjikan tawa namun merampas akal. Dari 1 gelas lupa sholat, dari 2 gelas lahir keberanian palsu, dari malam yang kabur lahir aib yang sukar ditutup. Allah memerintahkan untuk menjauhinya agar kita beruntung. Kemenangan sejati adalah ketika seseorang berani menolak ajakan pertama, memutus kebiasaan, dan mencari penawar dalam zikir, ilmu, dan sahabat yang salih. 5 penghalang ini sering tampak kecil di mata, tetapi jika dibiarkan, ia tumbuh menjadi tembok tebal yang menggelapkan jalan. Mari kita pilih satu yang paling dekat dengan diri, lalu patahkan malam ini juga. Taubat dimulai dengan pengakuan, dilanjutkan dengan tindakan nyata, dan dikuatkan dengan lingkungan yang baik. Bila hati terus disapu hari demi hari, kelak saat kita kembali berdiri di gerbang itu, tidak ada lagi suara yang melarang, hanya pelukan rahmat yang menenangkan. Ada dosa yang tidak terlihat di cermin, namun jelas di hadapan langit. Ia kecil seperti duri, tetapi cukup untuk merobek kain amal yang kita jahit bertahun-tahun. Yang pertama adalah namimah. Adu domba tidak membawa pedang, namun memecah hati lebih cepat dari besi. Ia berawal dari bisikan yang konon demi kebaikan, padahal sejatinya api yang disembunyikan dalam saku. 1 kalimat berpindah dari telinga ke telinga, rumah tangga pun retak, sahabat berpisah, majelis menjadi dingin. Obatnya adalah menahan diri. Jika informasi tidak membawa maslahat, diam adalah ibadah. Jika kabar belum jelas, teliti adalah benteng. Jika hati terasa gatal ingin bercerita, ingatlah kubur yang sempit bagi penyulut pertengkaran. Yang kedua adalah menakut-nakuti dan memutus jalan orang lain. Ada yang berdiri di ujung gang dengan tatapan garang, ada yang membunyikan klakson sambil menguasai jalan, ada yang memamerkan kuasa di muka umum. Mungkin ia merasa gagah, tetapi di mata Allah ia menutup jalan rahmat bagi dirinya sendiri. Bumi ini bukan milik siapapun kecuali Allah, dan hak paling dasar makhluknya adalah rasa aman. Jadilah pelindung, bukan ancaman. Tangan yang semula mengepal bisa berubah menjadi tangan yang menunjuk arah pulang bagi orang yang kebingungan. Yang ketiga adalah menyakiti tetangga. Solatnya khusyuk, tilawahnya merdu, namun pagar rumahnya menjadi saksi kata-kata yang melukai. Parkir sembarangan menutup akses, musik keras di tengah malam, sampah yang dibiarkan terbawa angin ke halaman sebelah. Iman yang tidak memuliakan tetangga ibarat lampu indah tanpa listrik. Ia tampak cantik, tetapi tidak menerangi apapun. Mulai hari ini, turunkan volume, tertibkan kendaraan, sapa dan tanyakan kabar. Sebuah mangkuk sayur hangat kadang lebih tinggi nilainya di sisi Allah daripada 1000 kalimat nasihat yang tidak diiringi akhlak. Yang keempat adalah lisan yang liar. Lidah tidak bertulang, namun ia mampu mendorong pemiliknya jatuh sejauh timur dan barat.
Satu cemooh menghancurkan percaya diri seorang anak, satu lelucon kotor merobek kehormatan seorang perempuan, satu status di media sosial menyalakan api permusuhan. Berimanlah dengan kata-kata. Ucapkan yang baik, atau diam. Jika marah, tahan 5 detik sebelum menulis. Jika gatal membalas, ingatlah bahwa keheningan seringkali lebih bernilai daripada 1000 jawaban yang tajam. Yang kelima adalah dayut. Laki-laki yang kehilangan cemburu pada kehormatan keluarga. Ia bukan pelindung, melainkan celah. Ia bangga saat istrinya dipuji orang asing. Ia membiarkan anaknya menari di bibir jurang pergaulan. Cemburu yang benar adalah iman yang menjaga. Bukan kasar, bukan keras, tetapi tegas dalam batas. Ajarkan adab sebelum ilmu, jaga pandangan sebelum langkah, dan bangun rumah yang ramah zikir agar hawa maksiat tidak betah singgah. 5 penghalang ini seperti jamur saat musim hujan. Tumbuh diam-diam, menyebar cepat, dan sulit dicabut jika dibiarkan. Maka siapkan 3 langkah malam ini. Pertama, puasa lisan dari kabar yang tidak bermanfaat. Kedua, pilih menjadi penenang di jalan, di kantor, di rumah, di grup pesan. Ketiga, muliakan tetangga dan kokohkan marwah keluarga. Bila langkah kecil ini dirawat, dinding gelap itu akan retak. Dan saat retak pertama terdengar, berharaplah, karena rahmat Allah senang memasuki hati yang bersungguh-sungguh membersihkan diri. Kini kita memasuki bagian yang berat seperti batu, namun harus diangkat agar jalan menjadi lapang. Yang pertama adalah membunuh tanpa hak. Nyawa adalah titipan paling suci. Kadang darah tidak tumpah dari tangan kita, tetapi dari kata yang kita lontarkan, fitnah yang kita sebarkan, dorongan yang kita berikan, atau keputusan yang kita tanda tangani. Setiap jiwa akan berdiri menuntut keadilan, dan di hadapan Allah tidak ada tirai pangkat. Jaga amarah sebelum menjadi bencana, pilih damai sebelum senjata, dan jadilah penahan air bah bukan pembuka pintu banjir. Yang kedua adalah ria. Amal yang besar bisa hancur oleh niat yang kecil. Ada yang meneteskan air mata di sajadah, namun hatinya menoleh apakah manusia melihat. Ada yang memberi dengan tangan kanan, tetapi tangan kiri sibuk menghitung pujian. Jalan pulang dari ria adalah menyembunyikan sebagian ibadah, merapikan niat di awal, mengecek ulang di tengah, dan menutupnya dengan doa agar Allah menerima. Popularitas tidak bisa menukar ridhonya. Pahala tidak lahir dari tepuk tangan, tetapi dari keikhlasan. Yang ketiga adalah menuntut ilmu untuk kesombongan. Ia hafal dalil, tetapi tidak gemetar saat mendengarnya. Ilmunya menjadi cambuk bagi orang lain, namun tidak pernah menyentuh punggungnya sendiri. Ia mencari panggung, bukan hidayah. Obatnya adalah duduk lebih lama dalam majelis, mendengar lebih banyak daripada bicara, bertanya pada hati setiap kali selesai belajar, apakah takut kita bertambah atau hanya jumlah kutipan yang meningkat. Ilmu adalah cahaya. Jika tidak menuntun ke arah sujud, berarti ada debu pada kaca hati. Yang keempat adalah berpakaian tetapi telanjang. Kain menutup tubuh, namun aura tetap terlihat. Ketat, tipis, memancing tatapan. Ini bukan soal tren. Ini soal ketaatan dan perlindungan. Busana dalam Islam adalah benteng, bukan iklan. Ia menjaga mata dan menjaga martabat. Tidak ada yang lebih indah dari rasa malu yang tumbuh seperti bunga di halaman hati. Ajarkan diri untuk bangga pada takwa, bukan pada lekuk yang memancing decak. Yang kelima adalah zina. Jarang terjadi tiba-tiba. Ia berawal dari pandangan yang dibiarkan, pesan yang dibalas larut, pertemuan yang diulur, janji yang dinormalisasi. Setiap langkah kecil menuju zina adalah kaki yang melangkah ke jalan gelap. Putuskan rantai di tautan pertama. Jaga pandangan, jaga jarak, pilih lingkungan yang sehat, minta tolong pada Allah untuk menegakkan pagar. Jika telah jatuh, bangunlah. Taubat yang tulus adalah pintu darurat yang selalu ada sampai nafas yang terakhir.
5 penghalang ini adalah pintu besar yang terkunci dari dalam. Kuncinya ada pada kita. Tundukkan amarah demi nyawa yang aman. Tundukkan ambisi demi niat yang murni. Tundukkan ego demi ilmu yang bermanfaat. Tundukkan syahwat demi busana yang terhormat. Tundukkan rindu yang salah arah demi cinta yang halal. Ketika 5 tunduk ini kita rawat, hati menjadi ringan. Dan ketika hati ringan, gerbang rahmat terasa dekat. Jangan menunggu sempurna untuk memulai. Mulailah, lalu Allah yang menyempurnakan. Pintu surga tidak tertutup karena Allah membenci, melainkan karena hati menolak dibersihkan. Dosa yang kita rawat bekerja seperti karat. Mula-mula tipis, hampir tak terlihat, lama-lama menebal, lalu mengunci engsel dari dalam. Kesombongan menolak nasihat. Gengsi memutus silaturahim. Malas menghalangi baktimu pada orang tua. Amanah diabaikan. Lalu rasa bersalah dibungkus 1000 alasan. Kebiasaan kecil yang terus dibiarkan berubah menjadi tembok yang memantulkan setiap cahaya. Maka jalannya bukan sekadar menambah ibadah di atas luka, melainkan membersihkan luka itu lebih dulu. Mulailah dengan jujur pada diri. Sebut satu persatu penghalang yang paling dekat. Tulis di kertas agar mata ikut menyaksikan apa yang selama ini disembunyikan hati. Akui di hadapan Allah sambil menunduk. Air mata bukan syarat, tetapi kejujuran adalah kunci. Setelah pengakuan, lakukan pelunasan. Jika pernah menzalimi, kembalikan haknya. Jika pernah menggosip, temui dan minta maaf. Jika sulit bertemu, kirim pesan dan berjanji pada Allah untuk tidak mengulang. Taubat berarti memutus jalan kembali, bukan sekadar menyesal. Bersihkan lingkungan yang menumbuhkan dosa. Pilih teman yang menenangkan, bukan yang menormalisasi maksiat. Rapikan ponsel dan media sosial. Jauhkan tontonan yang melemahkan iman. Isi rumah dengan ayat yang dibaca pelan setiap pagi. Jadikan waktu makan sebagai majelis kecil untuk saling mendoakan. Buat kebiasaan pengganti untuk setiap pintu yang ditutup. Bila lisan ingin bercerita, ganti dengan doa. Bila tangan ingin memegang yang haram, sibukkan dengan sedekah. Bila langkah ingin menuju tempat kelam, ubah rute menuju masjid atau rumah saudara yang lama tidak disapa. Perbaiki niat di awal setiap amal. Sebelum sedekah, ucap di hati bahwa ini untuk mencari ridho Allah. Sebelum sholat, bayangkan berdiri di hadapan yang paling mengetahui. Setelah selesai, mohon agar amal kecil diterima, karena amal besar pun tak berarti bila niat retak. Jangan menunggu sempurna. Taubat hari ini mungkin masih bergetar. Doa hari ini mungkin masih tercekat. Tetapi Allah mencintai langkah pertama yang tulus. Langkah kedua akan Ia mudahkan. Langkah ketiga akan Ia kuatkan. Jaga ritme harian yang melapangkan dada. Bangun lebih awal meski hanya beberapa menit untuk menadahkan tangan. Sambung satu silaturahim setiap pekan. Telepon orang tua tanpa alasan. Sisihkan uang kecil untuk tetangga yang kesulitan. Jadikan lisanmu tempat singgahnya kalimat baik. Jika marah datang, tarik napas panjang dan tunda jawaban. Siapa yang menunda marah telah memadamkan api sebelum menjilat dinding rumahnya. Ketika semua ini dirawat, engsel hati mulai longgar. Tembok yang dingin mulai retak. Kau akan merasakan cahaya kecil merembes dari sela-sela, menenangkan gelisah yang dulu terus berdetak. Itulah pertanda pintu rahmat sedang mendekat. Jangan berhenti hanya karena tersandung sekali. Bangun lagi. Yang penting arahmu benar. Allah tidak melihat seberapa cepat. Ia melihat seberapa jujur engkau melangkah. Pada akhirnya, agama adalah perjalanan pulang. Kita berangkat membawa ambisi, jatuh di jalan, berdarah di tikungan, lalu menyadari bahwa rumah selalu menunggu. Pelunasan emosi bukan sekadar menangis di malam hari, melainkan menata ulang cara memandang diri dan orang lain. Maafkan yang melukai. Karena tidak semua luka perlu diwariskan. Lepaskan dendam. Karena dendam menambatkan kaki di tanah yang sama. Peluk dirimu yang pernah jatuh.
Karena tanpa memaafkan diri, kau akan sulit percaya bahwa Allah pun memaafkan. Lihat yang kau cintai satu persatu. Ada ibu yang menanti kabar. Ada ayah yang menahan rindu. Ada pasangan yang lelah tetapi tetap setia. Ada anak-anak yang menatapmu sebagai teladan. Katakan pada mereka bahwa engkau ingin pulang dengan lebih baik. Minta mereka menjadi saksi atas perubahan kecil yang akan kau rawat. Ini bukan drama. Ini cara sederhana untuk mematri tekad di dinding rumah, agar seluruh penghuni menjadi penjaga jalan barumu. Rawat hati dengan syukur kecil. Ucap alhamdulillah saat menemukan kunci yang hilang, saat hujan reda, saat makan bersama. Syukur mengajari mata melihat nikmat yang selama ini lewat tanpa salam. Tambah porsi doa untuk orang lain. Doakan tetangga yang pernah kau kesalkan. Doakan teman yang pernah menyakitimu. Langit menyukai lisan yang mendoakan sesama. Karena di saat itu ego ditundukkan dan cinta Allah diberi ruang. Jangan lupa memuliakan waktu. Bukan setiap jam harus diisi hal besar. Cukup tentukan momen yang tak boleh ditawar. Waktu subuh untuk menenangkan jiwa. Waktu siang untuk bekerja dengan jujur. Waktu senja untuk memperbaiki silaturahim. Waktu malam untuk keluarga dan tadabbur. Jika ada satu hari rusak, perbaiki esok hari. Jangan biarkan satu kegagalan tumbuh menjadi definisi hidupmu. Dan bila masih ada kebiasaan buruk yang membayang di belakang, hadapi tanpa takut. Katakan pada diri, aku lebih besar dari dosaku karena Robku lebih besar dari segalanya. Ubah rasa takut menjadi rasa butuh. Butuh pada ampunan, pada bimbingan, pada pelukan rahmat. Ketika butuh itu jujur, langkahmu akan tenang. Engkau tidak lagi berlari dari Allah, melainkan berlari menuju Allah. Bayangkan kembali gerbang itu. Kini suasananya berbeda. Bukan karena amalmu tiba-tiba sempurna, melainkan karena hati yang dulu mengeras kini lembut. Engkau datang membawa daftar yang dulu kelabu, namun kini penuh coretan perbaikan. Ada hak yang kau kembalikan, ada maaf yang kau minta, ada janji yang kau tunaikan, ada maksiat yang kau tinggalkan. Dan di sela-sela semua itu ada satu hal yang paling berharga, rasa malu yang halus sekaligus indah, yang membuatmu menunduk ketika rahmat menyapa. Saat itulah, kita berharap suara yang terdengar bukan lagi larangan, melainkan panggilan. Masuklah dengan damai. Karena engkau telah membersihkan dirimu. Mari kita pulang bersama. Saling mengingatkan dengan lembut. Saling memeluk dengan doa. Saling menuntun di jalan yang kadang gelap. Lebih baik menangis di dunia sebentar daripada menyesal di akhirat selamanya. Semoga Allah menutup hidup kita dengan kebaikan, mengumpulkan keluarga kita dalam kasih-Nya, dan mempertemukan kita di taman-taman yang di bawahnya mengalir sungai. Itulah akhir yang kita kejar. Itulah rumah yang sebenarnya. Apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Tonton juga kisah berikutnya tentang pemuda yang tampak saleh namun diberi peringatan keras setelah wafat. Link ada di akhir video. Tekan like, tulis amin dan asal kota di komentar. Lalu bagikan agar menjadi jalan hidayah. Subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah penuh makna di channel ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.